Oke, selamat pagi buat seluruh komentar di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, di kesempatan kali ini teman ya, sesuai request teman-teman semua, ya kita akan coba untuk ngebahas price action dari si PP, teman ya. Ya nggak hanya PP sih sebenarnya ya, yang saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, hampir seluruh altcoin cuy. Kenapa bang kok naik gitu ya? Nah, kalau kita lihat di CMC teman ya, memang di sini ada faktor kenaikan altcoin sessionnya ya. Kalau di minggu kemarin itu altcoin sessionnya ada di sekitar 14, 15 ya, 20. Saat ini di 31, artinya ada kenaikan. Tapi meskipun begitu teman ya, untuk Bitcoin dominance-nya ini masih cukup tinggi loh cuy. Ini masih cukup tinggi banget ya, di area sekitar 63,5 teman ya. Jadi mungkin ya beberapa orang sudah melihat ya pola-pola atau tanda-tanda alt session itu udah tiba. Makanya kan di minggu kemarin gue udah bilang ya, bahwa seluruh altcoin itu posisinya udah di dasar banget cuy, udah di dasar banget, dan itu tinggal tunggu pushnya doang ya, atau tinggal tunggu dorongan doang, demandnya datang gitu ya. Nah kemarin itu demandnya datang cuy, dan alhasil altcoin banyak yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan gitu teman. Ya beruntunglah buat teman-teman semua yang udah mulai DCA nih, yang dari minggu-minggu kemarin ya DCA tipis-tipis ya, sekarang kalian udah cuan panen lah. Buat kata seperti itu ya. Kalau yang trading, kalau yang holder mungkin belum ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, untuk Bitcoin dominance memang di siklus sebelumnya ya, di siklus sebelumnya di tahun 2020 2021 memang ini ada penurunan signifikan, yaitu di akhir tahun ya, tepatnya di 2021 awal teman. Cuma memang untuk siklus kali ini memang agak sedikit berbeda gitu teman ya. Mudah-mudahan sih feeling gue yang di bulan-bulan lalu udah gue sebutin di kuartal-kuartal 3 ya, mudah-mudahan ada tanda-tanda recovery market untuk altcoin ya, mudah-mudahan karena kalau gue lihat di sini memang secara siklusnya untuk dominance Bitcoin itu nyentuh di 69,7, abis itu kebanting. Nah saat ini dominance Bitcoin udah nyentuh di 63,5% cuy. Artinya kan kita tinggal tunggu kenaikan 4% ya, 4% lebih ya. Untuk Bitcoin 5% lah, kita buletin 5% untuk kenaikan dominance Bitcoin ini ya. Mudah-mudahan bisa nyampe di level 70 ya, habis itu kebanting gitu teman. Mantap jiwa lah kalau kebanting. Ya, karena alt session saat ini altcoin sessionnya berada, indeksnya itu ada di 33. Serta untuk fear and greed index ya, faktor keserakahannya ini tetap stabil di posisi netral. Tapi kalau kita compare dengan beberapa bulan yang lalu, memang tingkat keserakahannya ini cukup naik signifikan. Bahkan secara nggak sadar ya, gue jarang pantau ya, ini market cap dari seluruh kripto ini naik loh cuy, 7,73 ya. Biasanya kan kalau untuk Bitcoin dominance naik, otomatis altcoin sessionnya itu agak sedikit turun ya. Namun sekarang kondisinya itu Bitcoin dominan masih tetap tuh stay di 63,5 ya, tapi di sini altcoin sessionnya itu naik cuy. Artinya orang sudah melihat atau sudah melirik ya, bahwa altcoin, seluruh altcoin itu sudah berpotensi pump bullish teman-teman. Mungkin nanti dalam prosesnya, dalam proses tanda-tanda recovery-nya itu nggak selalu ngepump ke atas terus nggak naik, nggak turun-turun, bukan seperti itu ya. Tapi memang dari beberapa minggu atau bulan yang lalu gue udah ingetin teman-teman semua bahwa posisi altcoin saat ini udah di dasar banget, hampir seluruhnya. Bahkan waktu live ya gue bilang seperti itu ya, dan ini tinggal tunggu push aja, dan kemarin waktunya datang. Intinya seperti itu. Dan selamat buat teman-teman yang udah cuan. Nah di sini teman, gue nggak akan fokus untuk ini. Gue akan coba untuk lihat price action dari PP nih cuy ya, ngalamin kenaikan yang cukup lumayan soalnya nih kalau kita lihat ya teman. Nah kenaikannya saat ini teman ya, itu udah di kepala 10. Jadi buat teman yang minggu-minggu kemarin yang tanya ya, waktu kalau nggak salah itu PP masih di kepala 8, ada yang tanya, bang apakah PP bisa nggak ke kepala 10? Bisa, gue jawab seperti itu ya, karena posisinya udah di bawah banget teman. Posisi dari PP itu udah di bawah banget.
Kemarin juga gue udah kasih ya, kalau lu sering nonton live streaming gue, kalian udah pasti tahu ya apa yang akan terjadi di market PP ya kalau sesuai analisa gue ya temen ya. Nah kemarin kan gue sempat bilang bahwa PP itu posisinya udah di bawah banget ya, udah di bawah banget tuh. Jadi tinggal tunggu pushnya doang gitu loh temen ya. Nah sekarang itu datang ya teman. Bang, apakah ini nanti akan koreksi? Kalau koreksi mah pasti ya teman. Setelah kenaikan pasti dia akan ada koreksi, atau biasanya di pucuk-pucuk resisten terkuatnya ada rejection gitu teman ya. Nah tapi secara all ini memang masih sangat bullish ya cuy, masih sangat bullish. Jadi kasarnya itu kayak gini nih cuy, pola-pola pergerakannya ya. Nih ya, gue kasih kasarnya aja deh. Nah ini. Jadi kasarnya seperti itu pola-pola pergerakan dari PP nantinya, gitu teman ya. Nah di sini teman, lantas gimana nih bang? Target ini kan udah naik parah nih ya PP. Oke, dia udah naik parah ya. Kira-kira dia akan menuju resisten mana sih bang yang dibidik ya? Oke. Jadi kalau gue lihat ya, ini resisten sebelumnya di kepala 10 nih udah kejebol cuy. Nih. Di kepala 107 itu udah ke breakout ya. Dan kemarin semalam dia tembus di kepala 11 teman. Wow. Ya, mungkin nanti kalaupun ada koreksi, hal yang wajar banget ya, bahwa kalau market PP saat ini kan mengalami kenaikan ya, kalau ada koreksi wajar. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan bang, kalau apa namanya resisten terdekat itu di mana? Gue pikir saat ini karena dia udah mampu nge-breakout ya, nge-breakout level 10. Jadi gue pikir untuk area resisten berikutnya itu ada di kepala 14 untuk si PP ini, gitu temen-temen. Kapan bang ke situnya? Gue nggak tahu ya, tergantung demandnya nanti seperti apa kuatnya, gitu temen ya. Nah dalam prosesnya ke sini mungkin nanti kalau memang ada koreksi, hal yang wajar temen ya, karena dia udah naik lumayan ini cuy, dari titik sini ke sini total itu ya, dia naik sekitar 49%. Nih gue bicara total di time frame 1 hari ya, dari rate kepala 7 sampai kepala 11 tuh totalnya naik 49% gitu teman. Kalaupun ada koreksi dalam prosesnya ya gue pikir ya wajar-wajar aja. Dan kita lihat juga ya bareng-bareng bahwa PP ini kan dia udah keluar dari tren bearishnya ya. Jadi saat ini tinggal dia nunggu momen dimana demand itu datang gitu teman. Oke. Nah jadi gue pikir saat ini yang akan dituju next resisten berikutnya untuk PP itu ada di sekitar kepala 14 teman. Itu yang akan dituju. Dalam proses ke situ kemungkinan naik turun juga ya. Jadi pastiin teman, kalau memang kalian ingin masuk tunggu pas koreksi. Kalau sekarang kan dia lagi up-upnya gitu teman ya, lagi up-upnya. Coba deh kita akan lihat apakah memang PP ini masih kemungkinan up terus atau gimana nih bang. Nah, gue saranin buat teman-teman semua ya, kalaupun kalian udah terlambat, wah gue telat nih bang serok PP gitu ya, kalian sabar aja. Mungkin ya PP itu masih akan ada potensi kenaikan, tapi sedikit lagi, abis itu turun. Nah, gue saranin buat teman-teman yang mau masuk tunggu penurunan aja ya, jangan maksain gitu temen-temen. Kenapa? Karena kalau gue lihat di sini posisi dari RSI, kalau kemarin kan dia posisi RSI-nya di 48 RSI ya. Nah, tapi kalau sekarang posisi RSI-nya itu udah di batas overbought, temen. Jadi ini cukup beresiko ya, kalau menurut gue cukup beresiko, karena kalau dia sampai ngikutin histori sebelumnya di tanggal 15 November 2024, ini RSI-nya sampai tembus 87 ya. Sedangkan saat ini masih 75. Sebenarnya artinya ini masih ada potensi kenaikan lagi sebenarnya. Masih ada potensi kenaikan. Cuma ini kenaikannya nggak sesignifikan kenaikan sebelumnya yang terjadi di kepala 7 sampai kepala 11, bukan ya teman-teman. Jadi ini kenaikan sedikit lagi, habis itu kebanting ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masuk sekarang, tiba-tiba kalian udahlah nggak pantau-pantau market atau gimana ya, tiba-tiba turun lah, itu ini kan juga udah di batas over. Jadi ya ini cukup rawan kalau lu masuk sekarang sebenarnya, meskipun ini masih ada chance untuk PP itu bisa mengalami suatu kenaikan secara histori. Cuma kan histori itu nggak bisa buat kita acuan 100% gitu teman-teman ya. Intinya pada dasarnya saat ini harga dari PP itu sudah ada di overbought ya, atau titik jenuh
pembeliannya itu udah cukup tinggi banget. Artinya secara harga dia harusnya bisa balik ke bawah ya secara harga. Jadi gue saranin tunggu koreksi aja deh, tunggu koreksi temen ya, jangan masuk. Dan kalau gue cek nih dari MACD, gue bisa melihat di sini bahwa ini benar-benar mengkonfirmasi kenaikan sebenarnya ya. Kalau dari MACD gue lihat, cuma memang masih rancu ya kenaikannya gitu ya. Ini sebenarnya masih mengkonfirmasi kenaikan teman-teman. Terus kalau gue cek juga nih dari volume transaksi, ya memang sih kita lihat teman-teman dari tanggal 6 ya. Dari tanggal 6 sampai 9 nih banyak sekali pembelian untuk si PP. Tapi bisa gue kategorikan PP ini volumenya masih sangat kecil ya, masih sangat kecil teman-teman ya. Melihat tadi RSI-nya masih ada sebenarnya kesempatan untuk dia mengalami suatu kenaikan untuk PP ini. Cuma memang saat ini posisi RSI-nya itu di overbought, jadi harap hati-hati ya cuy, harap hati-hati ya. Tapi kalau misalkan lu bilang bang, kata lu ini posisi PP udah di bawah banget nih, udah di bawah banget ya, secara lu lihat nih kotak kuningnya ini posisinya udah di bawah banget. Kalau lu niatnya untuk long ya, misalkan gue TP nanti di akhir tahun misalkan, ya sekarang lu beli no problem kalau menurut gua. Sekarang lu beli no problem kalau menurut gua. Ya kalau niatnya untuk long, tapi kalau niatnya untuk trading atau scalpingan, lu tunggu koreksi dulu aja. Ya, teman. Oke. Dan next mungkin untuk resisten PP yang akan dituju ada di kepala 14. Ya, kita tunggu aja di kepala 14. Mudah-mudahan saat ini ada koreksi dulu ya. Kalau koreksi itu misalkan ada koreksi bang, kita tunggunya enaknya di mana? Lu tunggu aja di resisten sebelumnya nih, di harga-harga kepala 10 atau kepala 9 ya. Lu bisa tunggu di situ kalau lu mau masuk ya. Tunggu aja di resisten sebelumnya di sini nih. Ini di area kepala 10, kepala 9. Gue pikir akan ke situ kalaupun memang nanti ada suatu koreksi ya. Di kepala 10, kepala 9 ini kalaupun ada koreksi ya, karena secara RSI, secara historinya ini masih bisa ngangkat sebenarnya gitu teman-teman. Tapi cukup rawan buat teman-teman kalau misalkan maksain masuk karena dia kenaikannya total udah 49%. Jadi ya tunggu aja koreksi lah ya, di kepala-kepala 10 atau di kepala 96 atau 98 gitu ya teman. Kalian nyicil-nyicil aja. Pokoknya setiap koreksi kalian nyicil aja teman, nyicil aja. Karena secara all posisi dia tuh masih di bawah ya, dikategorikan masih di bawah banget. Jadi ya masih ada chance besar banget buat teman-teman bisa raih cuan ya, ketika memang nanti PP itu bisa nembus kepala 14 ataupun mungkin di kepala 20 lagi gitu. Intinya seperti itu. Dan tetap lakukan Dior karena ini adalah koin meme yang tentunya rumah ya spekulasi itu ada. Jadi harap hati-hati juga, meskipun dia kuat banget secara komunitas serta market exchange yang banyak melistingnya, tapi meme hanyalah meme ya teman-teman. Jika kalian udah cuan, gelontorin ke Bitcoin atau di blue chip lainnya. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap sebelum gua akhirin video ini ya, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Teman, jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang ditahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.